Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi. Paket dari Bapak Didot Setiawan dari Kediri Kota, Mojoroto, Kediri Kota. Oke, baik. Kira-kira apa ini si paketnya? Langsung kita unboxing aja guys. Oke, ternyata ini isinya power supply ZXD 1500. Ini 1500 watt, dan yang ini power supply 12 volt 30 ampere. Oke, baik, langsung aja kita bawa ke meja kerja. Ini apa ini guys? Oh, ini kayaknya bahannya anten ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke meja kerja. Nah, oke kawan, jadi ini power supply yang ZXD. Oke, kita kerjakan yang sulit-sulit dulu. Nah, ini datang itu kondisinya sudah seperti ini ya guys. Ini modul PWM sudah terlepas, wis amburadul ini. Oke, kita coba pasang lalu nyalakan. Kira-kira ini power supply kerusakannya seperti apa. Oke, ini power supply kondisinya sudah dimodif ya. Jadi kondisinya seperti ini sudah ada bekas modifan. Baik, kita coba nyalakan aja power supply ini, apakah mau nyala atau rusaknya itu seperti apa, karena kita juga nggak tahu ini rusaknya seperti apa. Oke, ntar saya pasangi dulu untuk kabel jacknya. Nah, oke kawan, baik. Nah, oke, jadi ini sudah siap untuk kita coba. Oke, ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terlihat nyala untuk kipasnya, itu berarti untuk supply standby, power supply standby nya dia itu aman. Oke, kita lanjut nyalakan lagi, tapi bolam safety ini kita bypass dulu. Oke, ini untuk bolam safety sudah saya bypass. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kondisi normal gini guys. Oke, nah lah, ini sepertinya normal kok. Oke, jadi ini indikator untuk input, ini indikator untuk output. Nah, ini normal kok. Oke, jadi lampu alarm ini nggak nyala. Kalau lampu alarm nyala, nah ini dia protect. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari kondisi power supply ini, pada saat awal kita nyalakan, RPM kipas dia itu slow. Nah, ketika beberapa saat kemudian RPM kipasnya naik,
naik, RPM kipas naik. Setelah RPM kipas naik, lalu dia alarmnya nyala. Nah, ini mengindikasikan bahwa power supply ini dalam kondisi overheat. Jadi dia mengalami panas berlebih sehingga kipas dinaikkan RPM-nya supaya bisa cepat menurunkan suhu power supply-nya, tapi nggak berhasil, akhirnya dia protek. Nah, ini ada dua kemungkinan rusak dari sistem kontrolnya, atau ada kerusakan pada sistem pembacaan suhunya atau sensor suhunya yang rusak. Oke, akan saya pelajarin dulu dan akan saya otak-atik dulu untuk power supply ini, kira-kira yang bermasalah tuh pada bagian mananya. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk power supply ini, nah ini tuh sudah nyala normal kembali. Di sini saya hanya merubah power supply ini ke mode standar. Jadi untuk bagian adjust tegangannya itu saya buka, dan akhirnya power supply-nya nyala dengan tegangan yang tegangan murninya, yaitu 52 volt. Oke, jadi power supply ini berarti ada masalah pada bagian sensor tegangannya dan sensor arusnya. Kemungkinan ada masalah di situ, karena ketika power supply ini dimodif, dia jadi nggak stabil, akhirnya protek seperti itu. Nah, oke, untuk itu saya akan coba pelajarin dulu untuk IC PWM-nya. IC PWM-nya tuh yang ini ya. Oke, jadi akan saya pelajarin dulu untuk IC PWM-nya, dan saya pelajarin jalur-jalurnya, mana untuk tegangan referensi dan lain sebagainya. Baru nanti akan saya modif tegangannya dengan cara yang benar, menurut saya paling benar, seperti itulah. Yang penting pada saat nanti sudah kita modif, power supply-nya nyala normal dalam jangka waktu yang lama, tidak protek, diberi beban aman, seperti itu. Oke, jadi kita break dulu videonya, akan saya pelajarin dulu, baru nanti hasilnya akan saya videokan kembali. Oke. Nah, oke kawan, jadi untuk rangkaian adjustnya itu seperti ini guys. Nah, oke, jadi di sini ini ada dua resistor, R95 dan R94. Nah, kedua resistor ini arahnya yang bagian ini yang saya masukkan ke VR itu jadi satu ke bagian regulasi tegangan di sini, di pin nomor ini berapa ini, pokok ujung sini. Nah, ini ngelewati relay ini baru nyampe ke rangkaian yang ada di sini. Nah, setelah saya baca skemanya tuh seperti itu. Dan ini dua resistor ini, R95 dan R94 ini, yang satu menuju ke ground dan yang satu ini menuju ke Vref. Nah, ini Vref-nya. Nah, jadi ini saya beri trim pot 10 kilo ohm. Nah, ini untuk kaki yang tengah ini masuk ke bagian regulasi tegangannya, dan yang kanan dan kiri dia masuk ke Vref dan ke ground, seperti itu. Nah, ini yang bagian sini, ini kalau kita hubungkan langsung ke sini, maka fungsi adjust ini bisa dari 0 sampai maksimal, mulai dari 0 volt sampai bisa ke 54 volt. Nah, karena kita kebutuhannya untuk radio, jadi VR ini saya gunakan hanya untuk menurunkan tegangan. Nah, oke, jadi fungsi VR yang di sini untuk menurunkan tegangan. Jadi
tadi ini saya sambungkan ke bagian VREF sini dan saya set sampai tegangan yang diinginkan. Ini saya set di tegangan 25 volt, 25,9 volt. Nah, lalu bagian ini saya putus dan saya sambungkan dengan potensiometer. Nah, ini fungsi dari potensiometer ini apa? Jadi potensiometer ini kan arahnya ke VREF. Jadi semakin potensiometer ini semakin ditambah resistor di sini, jadi tegangan yang dihasilkan dia akan semakin turun. Nah, jadi kalau kita mau ngeset tegangan maksimalnya, kita bisa menggunakan VR ini, sedangkan adjust ini untuk range tegangannya. Jadi VR 10 VR 10K ini dia bisa menurunkan tegangan sampai 13 volt. Jadi dari 25 volt hingga ke tegangan 13 volt. Nah, kalau kita ingin turun lagi tegangannya, kita bisa naikkan nilai hambatan pada potensiometer ini. Jadi kita bisa beri 20K atau 15K gitu, maka nanti tegangan turunnya dia akan semakin rendah. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk penjelasan tentang cara adjustnya ini. Nah, dan ini resistornya nggak saya buka, saya taruh di pad yang sebelahnya. Kalau misalkan nanti power supply ini dikerjakan oleh orang lain dan mau dikembalikan ke standar, maka teknisi yang lain dia tidak kesulitan untuk mencari nilai resistor yang kita buka ini. Nah, dan di sini ini ada sebuah kabel jumper. Nah, kabel jumper ini dimasukkan ke pin nomor 5. Nah, ini masuk ke pin nomor 5 dan ini dipotong. Nah, oke. Jadi pin 5 ini memonitor arus yang ada pada LED bar di sini. Nah, di sini ini ada arus indikator arusnya. Nah, jadi kita matikan fungsi indikator arus supaya ketika tegangan itu drop, diturunkan, maka power supply-nya tidak protek. Oke. Kabel kuning ini dihubungkan ke test point nomor ini TP14. Oke, dihubungkan ke TP14 ini. Nah, baik, jadi mungkin demikian aja untuk cara pengadjusan power supply dengan seri ZTE ZXD 1500 ini. Oke, ini akan saya rapikan dulu dan ini akan saya pasangin lemnya pakai lem bakar aja. Kalau teknisi yang lain mah karena dirahasiakan, jadi ini pakainya lem besi, jadi supaya tidak bisa dicontoh oleh teknisi lain. Oke, kalau kita mah terbuka, buat apa juga menyembunyikan ilmu. Oke, akan saya rapikan dulu, lalu akan saya masukkan boxnya, baru kita coba. Oke. Kita coba dulu dalam kondisi seperti ini untuk fungsi adjustnya dan fungsi dari trim pot ini. Oke. Jadi ini akan saya nyalakan untuk power supply-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Itu power supply sudah nyala, tegangan keluar 25,9 volt, dan ini LED bar untuk arusnya dia langsung mentok karena power supply ini kita matikan fungsinya seperti itu. Oke, ini kita coba untuk fungsi adjustnya. Oke, nah dia akan turun tegangannya sampai ke 13 volt. Nah,
Untuk menentukannya kita bisa setting dari besarnya nilai potensiometer ini. Oke, baik, kita coba mentokkan lagi. Nah, fungsi VR yang di sini jadi untuk mengunci tegangan maksimalnya. Misalkan tegangan maksimal mau ditambahkan atau dikurangi, kita bisa setting menggunakan VR ini seperti itu. Karena VR ini dia harus menggunakan multitune karena range-nya dia itu sangat lebar, mulai dari 0 volt hingga 54 volt. Jadi ini bisa dilihat kita menggunakan VR multitune aja, saya menggeser dikit aja dia perubahannya sudah banyak. Apalagi kalau VR yang biasa malah malah terlalu melonjak nanti perubahannya. Jadi takutnya malah merusak perangkat yang disuplai. Oleh karenanya ini saya kasih dua opsional seperti ini, jadi supaya pengaturan tegangannya kalau menggunakan potensiometer ini dia lebih soft. Nah itu, jadi penurunan tegangannya dia lebih halus. Nah itu yang kita harapkan, supaya biar enggak pas kita mau naikkan tegangan atau nurunkan tegangan terlalu banyak muternya, akhirnya tegangannya over dan perangkatnya pun akan rusak. Nah oke, jadi pembahasan untuk kabel kuning ini, jadi tadi sebelum saya pasang kabel kuning itu, ketika power supply ini nyala, tegangan keluar, power supply arusnya langsung naik. Artinya konsumsi yang diserap oleh power supply ini banyak, sampai MCB 2 ampere di tempat saya ini trip seperti itu. Nah kalau sudah saya matikan ini untuk fungsi current sensingnya, power supply-nya sudah mau nyala normal dan bebannya pun ya seperti power supply normal, seperti power supply yang tidak dimodif. Nah oke, jadi mungkin demikian cara modifnya. Baik, akan saya rapikan dulu untuk power supply ini, dan voltmeter yang ada di depan ini akan saya fungsikan kembali. Oke, baru kita masukkan kembali ke boxnya. Nah oke kawan, jadi ini dia power supply-nya setelah selesai saya rakit. Oke, jadi ini displaynya sudah bawaan ya, cuma dari kita ini yang terlihat gimana ya, agak minus lah ini untuk pengukuran arusnya. Oke, ini kita coba adjustnya. Nah itu dia, adjustnya sudah berfungsi dengan normal. Oke, ini sudah bisa adjust sampai berapapun tegangannya ini bisa sebetulnya. Nah ini di sini ini saya kasih lubang untuk set tegangannya mau tegangan berapa. Oke, jadi nanti bisa menggunakan obeng, diputer VR-nya. Jadi intinya range perubahan tegangannya yang menggunakan potensio yang ada di depan, dia itu bisa 10 volt apa lebih ya sekitar 12 voltan lah. Jadi range perpindahannya, jadi kalau tegangan maksimal 25, tegangan paling rendahnya bisa di angka 13 volt gitu. Baik, jadi mungkin demikian aja untuk penjelasan tentang cara perbaikan power supply ZXD 1500. Ini bukan hanya perbaikan sebetulnya, tapi kita memodif ulang power supply ini karena sistem adjust yang pertama itu kurang bagus. Ya menurut saya sih kurang bagus. Jadi ini saya modif dengan sistem yang lebih baik lagi.
dan terbukti ini tidak ada protek. Ya mudah-mudahan aja nanti power supply-nya ini bakalan awet. Oke, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini, video tentang cara adjust power supply ZTE ZXD 1500 watt. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.